Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini, Nak? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik ya. Ya, puji Tuhan semua sehat ya. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Eva. Eva, ayo silakan Nak, pimpin doanya. Pelajaran hari ini kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sudah, Bu, Terima saya kasih ya, pimpin Eva. doa. Ya. Ya. Oke, sekarang Ibu mau presensi dulu, ya. Ibu mau cek kehadiran siswa Ibu yang ada di kelas ini. Yang pertama itu Tita Kurnia. Bu. Hadir, Bu. Hadir. Ini Dita minggu lalu nggak hadir ya sama Ibu ya? Iya, Bu. Kenapa Dita? Sedang sakit, Bu, minggu kemarin. Iya, sekarang udah sehat ya Dita ya, udah nampak semangat ya. Iya, Bu. Jaga kesehatannya Nak ya. Kemudian Titus. Hadir, Bu. Baik. Rini. Hadir, Bu. Ya. Fahria. Hadir, Bu. Iya. Kemudian Jumriani. Hadir, Ibu. Lalu Mila Kamelia. Hadir, Bu. Ya. Kemudian yang terakhir Eva. Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Berarti semua hadir dalam kelas ini dalam keadaan yang sehat dan tentu Ibu harapkan juga dalam kondisi yang tetap semangat ya. Jadi untuk menjaga semangatnya karena masih di pagi hari dan untuk juga bisa menjaga konsentrasi bahkan meningkatkan konsentrasinya, Ibu mau buat ice breaking dulu ya sebelum kita masuk ke materi pelajaran. Oke, di sini ice breakingnya itu adalah menyambung kata yang terdapat pada akhiran kata yang terakhir yang Ibu ucapkan. Misalnya, Ibu mengucapkan kata pir misalnya, pir. Jadi kalau bilang Ibu pir, kemudian Ibu suruh kamu sambung akhirannya itu kan R. Coba cari R yang berhubungan dengan buah, rambutan misalnya. Paham ya Nak ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Kata yang kali ini kita hubungkan dengan OTKP ya. Ibu mau di dalam materinya kah, peralatan-peralatan kantornya, yang penting dia berhubungan dengan OTKP. Bisa ya Nak ya? Oke. Ibu mulai dari kata arsip. Silakan Titus. Anggur. Titus nggak fokus ya. Korporator, Bu. Titus Korporator. Hukum, Bu. Bu, korporator, Bu. Iya, Ani. Oh, iya. Korporator, Bu. Akhirannya R ya. Kemudian sambung ke Rini. Apa itu yang akhiran R untuk peralatan atau materi atau apa yang berhubungan dengan OTKP? Apa ya, Bu ya? Apa ya, Bu ya? Kayaknya nggak ada ya, Bu. Nggak ada ya? Ayo Mila, ada yang tahu kalau dari R? Apa ya? Apa ya, Bu? Surat. Rurat. Bu, rak. Rapat. Oh, Iya, iya. benar. Rapat. Siapa tadi yang jawab rapat? Rak arsip, Bu. Iya, ada rak arsip. Itu kan udah dua sukaran. Iya. Oh, iya. Satu Iya, sukata rak. ya. Tadi ada yang jawab rapat. Siapa tadi yang jawab rapat? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Mbak Ibu yang jawab. Oke, Rapat sekali kan nggak lagi ya. peralatan itu, Bu. Kan yang Ibu bilang yang berhubungan dengan OTKP, Rini. Fokus ya. Oh, gitu, Bu. Iya, oke.
Oke, satu lagi ya. Tadi rapat, berarti hubungan kata terakhirnya, huruf terakhirnya adalah T. Oke, silakan Jumriani. Oke. T. Kata kelola perkantaran, Bu. Itu udah berapa suku kata Jumriani? Teknologi, Bu. Iya Teknologi. benar, ini teknologi. Oke Susah, ya, Bu. susah ya. Ya, jadi kenapa Ibu mengadakan ice breaking seperti ini? Karena kita untuk materi kali ini Ibu ingin kalian itu lebih berpikir kritis, ya Nak ya, untuk bisa meningkatkan konsentrasi kalian juga karena materi kita ini juga terbilang cukup sulit. Jadi kalau kalian tidak konsentrasi, ya Ibu sia-sia menjelaskan materinya nanti, ya Nak ya? Iya, baik, Bu. Oke, baik. Nah, pada pertemuan minggu lalu, ya, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian pemberhentian. Ya kan? Siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari pemberhentian pegawai? Ada yang masih ingat? Dita mungkin masih ingat? Apa pengertian dari pemberhentian pegawai? Saya boleh, Bu. Saya Bu. Oke, putus aja dulu ya Ani ya. Menurut saya Bu, pengertian pemberhentian pegawai itu adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK atas suatu badan usaha dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Itu menurut saya. Baik, tepat sekali ya. Tepat sekali Titus. Terima kasih buat penjelasannya. Kamu sudah mendengarkan dengan baik penjelasan Ibu minggu lalu. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, izinkan Ibu share screen terlebih dahulu ya Nak ya. Sudah kelihatan Nak share screen Ibu? Sudah? Sudah, Bu. Baik, oke. Bu. Oke Nak. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah sama dengan minggu lalu juga tentang pemberhentian pegawai. Tapi di sini Ibu lebih fokuskan ke sebab-sebab pemberhentian pegawainya. Ya, sebab-sebab ke pemberhentian pegawai. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengamati tayangan video, kemudian berdiskusi dan tanya jawab, maka peserta didik dapat mengemukakan alasan-alasan pemberhentian pegawai di perusahaan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan pemberhentian pegawai negeri sipil secara hormat dan secara tidak hormat. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat melakukan analisis kasus sebab-sebab pemberhentian pegawai dengan pokok bahasan sebab-sebab pemberhentian. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini, Nak, Ibu akan menampilkan video dan juga PowerPoint. Kemudian kita akan melakukan tanya jawab mengenai penyebab pemberhentian pegawai. Lalu kita akan melakukan analisa permasalahan penyebab pemberhentian pegawai, lalu mempresentasikan hasil analisa secara kelompok. Nah, ini untuk mengerjakan tes formatif kita akan lakukan ke pertemuan berikutnya. Bisa ya Nak ya? Paham ya? Sampai di sini ya? Paham Bu. Baik. Oke. Tadi Titus sudah menjelaskan apa itu dari pengertian pemberhentian. Nah, di sini Ibu ulas kembali apa itu pengertian pemberhentian. Jadi pemberhentian itu adalah pemutusan hubungan kerja antara karyawan dengan suatu badan usaha atau pemerintah. Nah, sebelum kita masuk ke sebab-sebab pemberhentian pegawai ini, Ibu mau menampilkan satu tayangan video. Silahkan kalian simak, silahkan kalian amati. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan terkait dari hasil pengamatan kalian di video tersebut. Sudah kelihatan, Nak?
videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ratusan buruh memadati PT Unilever Indonesia di Rungkut, Surabaya, untuk melakukan aksi demo. Dalam foto tampak ratusan pria dan beberapa wanita yang berkerumun untuk menggelar demo, bukan tanpa alasan mereka melakukan aksi demo itu. Diketahui hal yang menyebabkan terpicunya aksi tersebut dikarenakan, pihak dari PT Unilever Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak dengan ratusan karyawannya, yang diperkirakan totalnya ada 750 orang. Mereka merasa dirugikan dan terus menyuarakan tuntutannya atas PT Unilever Indonesia yang melakukan PHK secara sepihak. Hari ini, sengaja kami kumpulkan dan buktikan bahwa SPSI dan kawan-kawan masih solid, perusahaan semena-mena melakukan PHK sepihak, teriak Wakil Ketua PUK SPSI Unilever Indonesia di Surabaya, David Eko Irwanto. Buruh menilai hal tersebut sangat merugikan mereka. Buruh terus menyuarakan dan mengajak pihak manajemen untuk berdiskusi agar masalah ini tak berkepanjangan. Kepala Pabrik Rungkut PT Unilever Indonesia Terbuka, Endri Supriyanto mengatakan pihaknya sangat menghargai dan menghormati setiap karyawan yang menyampaikan aspirasi kepada perusahaan. Perusahaan secara berkesinambungan melakukan transformasi pada end-to-end operasi bisnis kami. Transformasi yang dilakukan telah melalui berbagai pertimbangan yang matang dan strategis dan dijalankan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Berbagai penyesuaian yang diterapkan telah melewati pertimbangan yang objektif serta menyeluruh, kata Endri dalam keterangan resminya. Ia mengklaim, hal tersebut dapat menciptakan peningkatan kesiapan karyawan yang terdampak, agar dapat tetap produktif pasca berakhirnya masa kerja di perusahaan. Endri juga menjelaskan, PHK tersebut bukan dilakukan secara spontan, melainkan telah melalui serangkaian komunikasi terbuka seperti pertemuan bipartit dan town hall karyawan. Ia mengakui ada beberapa karyawannya yang tak bisa menghadiri pertemuan, yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi antar pihaknya dan karyawan. Pihaknya dan karyawan, undangan kami sampaikan dengan niat baik untuk dapat berdialog. Alhamdulillah, tujuan tersebut tercapai bagi rekan karyawan yang menghadiri undangan kami. Namun, memang ada rekan-rekan yang memilih untuk tidak hadir sehingga informasi mungkin tidak tersampaikan dengan baik, tuturnya. Baik, itu dia video yang baru saja Ibu tampilkan. Ya, Nak ya. Nah, sekarang kalian setelah mengamati video tadi, silahkan kalian jawab pertanyaan yang Ibu berikan ini, ya Nak ya. Berdasarkan tayangan video tersebut, apa yang menjadi penyebab perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan? Siapa yang kira-kira bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Mila. Silakan Mila. Mungkin karena karyawannya punya masalah dengan pimpinan, dengan rekan kerjanya, Bu. Terus melakukan kesalahan, bermalas-malasan. Jadinya di PHK, Bu. Iya, itu menurut Mila. Terima kasih ya Mila ya. Tadi Mila mengatakan mungkin karyawannya Bu memiliki masalah atau karyawannya malas-malasan sehingga perusahaan mengadakan PHK kepada karyawan tersebut. Ada yang lain? Tanggapan yang lain? Ada, Nak? Baik. Oke. Nah, kenapa tadi Ibu tayangkan video tersebut dan kenapa Ibu berikan pertanyaan seperti ini, ya? Jadi kita masuk ke slide selanjutnya ini. Penyebab pemberhentian pegawai bukan PNS atau penyebab pemberhentian pegawai perusahaan. Jadi, di video tadi, ya, sebenarnya sudah ada itu ketika kita mengamatinya dengan benar, itu sebenarnya sudah ada jelas apa yang menjadi alasan perusahaan tersebut mengadakan pemutusan hubungan kerja dengan ribuan karyawannya. Jadi yang di sini, ya, di sini ada tiga Nak, penyebab pemberhentian pegawai bukan PNS atau pemberhentian pegawai perusahaan. Yang pertama itu adalah keinginan perusahaan. Yang kedua keinginan pegawai. Dan yang ketiga penyebab lain. Tadi Mila mengatakan pegawainya malas Bu, atau pegawainya punya masalah Bu dengan atasannya mungkin. Nah Mila, kalau menurut kamu penyebabnya itu masuk ke kategori keinginan perusahaan atau keinginan pegawai?
Keinginan perusahaan, Bu. Iya, tepat sekali ya Mila ya. Benar sekali ya. Itu termasuk dalam kategori dalam keinginan perusahaan. Oke, kita bahas pemberhentian pegawai kalau kita lihat dari sisi keinginan perusahaan. Di sini ada beberapa penyebab mengapa perusahaan itu mengadakan pemutusan hubungan kerja kepada pegawai. Yang pertama, pegawai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dalam masa percobaan, ya. Perusahaan manapun itu tidak akan mau memperkerjakan pegawai yang tidak cakap atau yang tidak kompeten dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu makanya dibuat salah satu penyebabnya itu adalah pegawai yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Ya, sama halnya juga ketika kita belajar di sekolah. Kalau ada siswa ya yang malas belajar, kemudian malas datang ke sekolah, sering cabut, ya, ketika ujian juga hasilnya selalu buruk, lalu selalu tinggal kelas, selalu bermasalah sama guru, ya, apakah sekolah akan tetap mempertahankan siswa yang seperti itu? Tentu tidak. Karena apa? Itu akan memberikan dampak buruk juga ke teman-temannya yang lain. Seperti itu ya, Nak ya. Lalu yang kedua, memiliki atau melakukan perilaku yang kurang baik. Nah, pegawai yang melakukan perilaku yang kurang baik ini juga tidak bisa dijadikan alasan perusahaan untuk mempertahankan dia menjadi pegawainya. Karena apa? Seperti Ibu bilang tadi, itu akan memberikan dampak buruk juga ke pegawai-pegawai yang lain jika mempertahankan pegawai yang seperti itu. Lalu yang ketiga, pegawai mangkir secara terus-menerus. Bagaimana mungkin perusahaan bisa mempertahankan pegawai yang dimana pegawai tersebut juga jarang datang, ya, jarang masuk kerja, jarang mengerjakan tugas, ketika rapat tidak pernah datang. Itu dia. Lalu yang keempat, ada pegawai yang terlibat dalam tindakan pidana. Ya, ini juga yang paling bisa dikatakan krusial ya, Nak ya. Kalau pegawai terlibat dalam tindakan pidana, di samping memang merugikan diri pegawai sendiri karena dia terlibat tindakan pidana yang pasti akan berurusan dengan hukum, itu juga akan merugikan image perusahaan. Image perusahaan menjadi buruk. Pasti orang akan mengatakan, itu perusahaan itu di situ ada yang pernah pegawainya melakukan korupsi, atau di situ ada pegawainya yang pernah melakukan perampokan, seperti itu. Jadi memang image perusahaan itu akan menjadi buruk kalau mempertahankan pegawai yang terlibat dalam tindakan pidana. Lalu yang keempat itu ada pegawai yang berusia lanjut. Nah, untuk pegawai berusia lanjut ini, Nak, semua perusahaan, bahkan tidak hanya perusahaan, di instansi pemerintah juga itu dipertimbangkan. Berapa usia yang produktif untuk bekerja di perusahaan atau instansi tersebut, ya. Kalau misalnya seperti guru misalnya ya, Nak ya. Guru itu usia produktifnya bekerja itu sampai usia 60 tahun. Nah, kalau misalnya sudah lewat dari umur 60 tahun, memang dia sudah memasuki masa pensiun dikatakan ya, Nak ya. Usia yang tidak produktif lagi untuk bekerja. Nah, usia-usia yang produktif itu bisa dikatakan usia di atas 25 tahun, ya, di mana memang kondisi psikisnya bagus, kemudian kondisi kesehatannya juga bagus, ya, kemudian juga daya pikirnya, kemudian cara dia berinovasi juga masih baik. Itu yang dikatakan usia yang produktif dalam bekerja. Lalu yang terakhir itu adalah pegawai yang sering sakit. Nah, kalau pegawai yang sering sakit-sakitan, itu juga tentu akan mengganggu kinerjanya dalam bekerja pada perusahaan tersebut, ya. Seperti tadi, ketika kita di awal, tadi Ibu tanyakan Dita sakit karena minggu lalu tidak masuk sama Ibu. Nah, itu juga akan berpengaruh sama Dita. Sementara teman-teman yang lain itu sudah belajar mengenai pemberhentian pegawai, pengertian pemberhentian pegawai. Nah, Dita masih belum memahami mengenai pemberhentian pegawai tadi karena tidak masuk pada minggu lalu. Jadi memang itu akan berpengaruh. Nah, kalau kita sering sakit, ya, kita tidak menjaga kesehatan kita, itu akan berpengaruh kepada pendidikan kita, kepada hal-hal yang memang mendukung kita dalam pembelajaran kita nanti. Itu ya, Nak ya. Itu dia untuk keinginan perusahaan. Nah, untuk ini sejauh ini penyebab pemberhentian pegawai di keinginan perusahaan, ada yang mau bertanya, Nak?
Paham kira-kira sampai di sini? Paham Rini? Paham. Baik, Ibu lanjut ya. Oke, Ibu lanjut ke keinginan pegawai. Nah, setelah kita identifikasi tadi mengenai penyebab dari perusahaannya tadi, ya, kita masuk ke pegawainya, ke individunya, ya, ke personalnya. Nah, di sini ada beberapa poin juga yang menyebabkan pegawai tersebut ingin mengundurkan diri, ya, ingin berhenti dari pekerjaannya. Yang pertama sekali itu Ibu buat adalah kesehatan yang kurang baik sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan yang berat. Ya, itu tadi sudah Ibu jelaskan sedikit tadi di pemberhentian pegawai di keinginan perusahaan. Lalu yang kedua itu ada mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Nah, di sini memang kalau kita pandang secara sisi manusiawinya, ya, pasti manusia itu tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Itu ya. Di hukum ekonomi juga ada itu ya, Nak ya. Di mana keinginan manusia itu tidak terbatas, ya. Terkadang memang kita tidak bisa membedakan mana yang menjadi keinginan, mana yang menjadi kebutuhan. Nah, di sini kalau untuk fokusnya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, manusiawi kalau manusia itu pasti ingin mendapatkan yang lebih baik dari apa yang dia dapatkan sekarang. Gitu ya, Nak ya. Lalu yang ketiga, ingin berwirausaha. Jadi memang pegawai tersebut sudah bosan, ya, bosan bekerja di perusahaan, bosan menjadi bawahan, ya, bosan diperintah-perintah terus. Dia ingin membuka usaha, dia ingin menjadi bos atau pimpinan atas usahanya sendiri, atau bahkan tujuan mulianya dia ingin membuka lapangan kerja untuk orang banyak. Ya, jadi di samping itu juga kalau berwirausaha waktunya pasti lebih fleksibel karena daripada dia bekerja di perusahaan. Nah, kalau bekerja di perusahaan misalnya waktunya bisa 8 atau 10 jam satu hari, nah kalau dia berwirausaha dia bisa mengatur sendiri waktunya. Kalau misalnya dia membuka usaha berdagang, dia bisa memilih, dia membukanya itu dari hari Senin sampai Sabtu aja, Minggu misalnya libur, seperti itu. Jadi memang dia bisa lebih fleksibel dari segi waktu. Itu ya, Nak ya. Lalu ada yang keempat, ingin melanjutkan pendidikan. Nah, ini juga bisa menjadikan alasan atau penyebab pegawai tersebut melakukan pemberhentian, ya. Dia ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu suasana dan lingkungan kerja yang tidak kondusif, pegawai pindah karena mengikuti keluarga, gaji yang terlalu rendah, bahkan ketidaktepatan dalam memberi tugas itu juga masuk dalam keinginan pegawai berhenti dari perusahaan tersebut. Itu dia. Lalu yang ketiga itu ada penyebab lain. Ya, penyebab lain ini ada pegawai yang meninggal dunia dan ada termination. Nah, kalau studi kasus atau video yang Ibu tampilkan tadi, penyebab dari perusahaan itu melakukan pemutusan hubungan kerja adalah termination, di mana ya, Nak ya, kontrak dari para karyawan dan buruh tadi itu memang sudah habis, ya. Jadi mereka mengisi surat kontrak, di mana dalam kontrak kerja itu ada kurun waktu tertentu mereka bekerja di situ. Itu dia. Lalu kita masuk ke penyebab pemberhentian PNS. Nah, di PNS di sini ada dua jenis pemberhentian. Nah, ada PNS yang diberhentikan dengan hormat dan ada PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat. Untuk PNS yang diberhentikan dengan hormat ada atas permintaan sendiri, kemudian mencapai usia pensiun, adanya penyederhanaan organisasi, kemudian tidak cakap rohani dan jasmani, atau bisa juga berhubungan dengan kesehatannya, lalu meninggal dunia. Lalu PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat atau melanggar sumpah janji PNS, dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, dihukum penjara karena suatu tindakan pidana yang berhubungan dengan jabatan, dan melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila. Nah, itu dia. Nah, berdasarkan tadi materi yang Ibu paparkan, ya, berdasarkan materi yang Ibu paparkan, di sini Ibu ada buat satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan pilihan berganda. Silakan kalian amati. PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil kehilangan hak-hak kepegawaiannya antara lain pensiun, yang termasuk pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS adalah A. Karena adanya penyederhanaan organisasi,
B. Menderita penyakit atau kelainan, C. Melanggar sumpah janji PNS, D. Karena cuti sakit, dan E. Meninggal saat tugas di luar daerah. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Rini, apa jawabannya, Rini? Melanggar sumpah atau janji PNS, Bu. Iya, Jawabannya C. tepat sekali. Tepat sekali hari ini ya jawabannya, terima kasih. Ya, jadi jawabannya adalah melanggar sumpah janji PNS, di mana PNS tersebut akan diberhentikan secara tidak hormat. Itu ya nak ya. Oke, sampai di situ materi yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, Ibu sudah mengirimkan LKPD ke WA grup kelas. Kalian bisa buka LKPD masing-masing. Ya. Nah, di situ di LKPD-nya kalian akan menganalisis suatu kasus permasalahan tentang ada 118 PNS yang tersandung kasus korupsi, tapi PNS tersebut masih bekerja dan bahkan digaji. Jadi PNS ini tidak ada diberhentikan secara hormat ataupun tidak hormat, bahkan dia masih bekerja dan digaji. Itu ya nak ya. Nah, untuk pengerjaannya, ya, setelah membaca permasalahan di LKPD, Anda diajak untuk menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 maupun PP nomor 11 tahun 2017 dengan langkah kerja membentuk kelompok. Nah, di sini kelompoknya Ibu bagi menjadi 3 ya nak ya. Ada Titus dengan Rini, kemudian Mila dengan Dita, dan yang terakhir itu ada Eva, Jumriani, dan Fakhria. Ya, itu dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, di situ kalian masing-masing menganalisis. Ya, ada dua yang akan kalian kemukakan di lembar LKPD-nya. Yang pertama itu adalah analisis apakah tepat jika pegawai tersebut berhenti atas kemauannya sendiri, karena di situ ada tertera di LKPD kalian baca, di informasi itu dinyatakan bahwa ada beberapa PNS yang mengundurkan diri. Jadi tidak diberhentikan secara hormat atau tidak hormat. Jadi PNS yang mengundurkan diri, PNS yang melakukan tipikor tadi, tindak pidana korupsi. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, jelaskan jenis pemberhentian yang seperti apa yang seharusnya diberikan kepada 118 PNS tersebut. Isilah hasil diskusi kalian ke dalam form isian pada LKPD. Oke. Paham ya nak tugasnya ya nak ya? Paham ya? Oke, silahkan. Paham, Bu. Diskusi. Silahkan diskusi, Ibu beri waktunya 5 menit untuk berdiskusi. Silahkan berdiskusi nak. Boleh ya dibuka internetnya masing-masing untuk mencari sumber-sumber informasi yang relevan, apalagi itu tentang undang-undang ya nak ya. Minggu lalu juga Ibu sudah menjelaskan mengenai landasan hukum yang mengatur tentang pemberhentian pegawai. Boleh dicari dari sumber lain. Rini, ada kendala nak? Nah, tidak ada, Bu. Bisa ya, dikerjain ya. Tadi Rini sekelompok sama Pak Titus ya? Iya, Bu, benar. Iya. Silakan kerja dengan baik ya nak ya. Baik. Sudah ada kelompok yang sudah menyelesaikan diskusinya? Sudah Bu, kelompok 3. Oh, kelompoknya Ria ya? Iya, betul Bu. Oke, Ria, silakan Ria. Dipresentasin ya Bu ya, disampaikan. Iya, silakan kamu kemukakan nak. Iya, baik. Terima kasih Bu Mutiara atas waktunya. Kami dari kelompok 3, yaitu saya, Eva dan Jumriani akan menyampaikan hasil diskusi kami untuk analisis kasus yang pertama. Itu menurut kelompok kami tidak tepat Bu, karena apa? Karena si pegawai tadi sudah tersandung kasus tipikor. Jadi tidak tepat kalau si pegawai tadi berhenti secara kemauannya sendiri.
Karena kalau berhenti atas kemauan sendiri itu adalah jenis pemberhentian secara terhormat. Sedangkan pegawai tadi sudah tersandung kasus tipikor, jadi seharusnya diberhentikan dengan cara yang tidak hormat seperti itu, Bu. Kemudian yang kedua, pemberhentian secara tidak hormat adalah sanksi yang tepat yang diberikan kepada para ASN yang melakukan korupsi tersebut karena tindakan yang mereka lakukan sudah melanggar sumpah dan janji PNS. Itu jawaban dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Baik, tepat sekali ya. Bagus sekali ya hasil diskusinya ya dengan kelompoknya ya. Oke, berdasarkan dari hasil presentasi dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, lalu kelompok 3, tadi masing-masing sudah menyampaikan hasil analisisnya, di mana memang semua menyampaikan itu tidak setuju atas pemberhentian atau secara pengunduran diri dari PNS tersebut, ya, karena memang dia sudah melakukan tindakan pidana korupsi di mana yang seharusnya itu dilakukan pemberhentian secara tidak hormat. Nah, di sini Ibu mau sampaikan, ya, Ibu mau meluruskan sedikit mengenai hasil analisis yang sudah kamu sampaikan. Nah, di dalam undang-undang tadi, ya, Undang-Undang nomor 5, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 maupun PP nomor 11 tahun 2017, di situ ada dicantumkan ya, Nak, ya. PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana tidak dengan berencana, menurut peraturan presiden ini tidak diberhentikan sebagai PNS apabila, ya digarisbawahi ya, nah, apabilanya ya. Yang pertama, perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS. Kemudian, yang kedua, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, lalu tersedia lowongan jabatan. Nah, PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara, maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. Itu ya. Jadi kalau bisa dikatakan di sini, ada juga beberapa ASN yang sudah ditindak pidana atau sudah ada dalam proses hukum, tapi tetap dalam status PNS. Asalkan memang perbuatannya itu tidak menurunkan harkat dan martabatnya sebagai PNS dan dia mempunyai prestasi kerja yang baik. Jadi dalam artian ini masih berstatus PNS tapi dia PNS yang nonaktif. Nah, kalau kita sangkutkan ke kejadian yang viral ya akhir-akhir ini ya, kejadian di mana seorang atasan kepolisian, seorang irjen polisi itu melakukan bukan diduga lagi ya, dituduh melakukan rencana pembunuhan kepada pegawainya. Nah, ketika melakukan penyelidikan pemeriksaan itu, Bapak Irjen ini dinonaktifkan sementara dari posisi dan jabatannya. Itu dia, Nak, ya. Jadi memang tidak diberhentikan secara tidak hormat, tidak langsung diputuskan bahwa dia itu kamu udah di stop atau kamu sudah tidak lagi bekerja sebagai polisi gitu. Tidak lagi dia jabatannya itu dicabut secara tidak hormat, tidak, tapi diselidiki dulu. Ada proses-proses hukumnya. Jadi selama dia menjalani proses hukum itu, dia dinonaktifkan dari jabatannya. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini paham ya, Nak, ya? Paham ya? Baik. Kesimpulannya, pada pembelajaran kita kali ini adalah sebab-sebab pemberhentian itu ada 3, itu bisa menjadi penyebab dari diri sendiri, penyebab dari perusahaan, atau penyebab lain. Dan kalau dia untuk PNS, itu bisa jenis pemberhentiannya ada pemberhentian yang secara hormat dengan tidak hormat. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengadakan diskusi kelompok mengenai pengidentifikasian pemberhentian secara hormat dan tidak hormat, serta melakukan tes formatif untuk mengkaji atau melihat pemahaman kalian mengenai penguasaan materi, penyebab pemberhentian pegawai tersebut. Baik ya, Nak, ya. Untuk menutup kegiatan kita kali ini, Ibu minta kepada tadi yang membuka Eva, silakan Titus untuk menutup
pembelajaran kita kali ini dengan doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Titus. Oke, selamat siang dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Siang.